Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, kelompok 3 akan membawakan presentasi dengan judul Proses Kebijakan dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Sebelum memulai materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota lain. Yang pertama, saya sendiri, Melviana, dengan NIM 2108105 sebagai moderator dan penyaji. Lalu yang kedua ada Hilda Fadila dengan NIM 2108947. Yang ketiga ada Saudari Dini Nurfitriani dengan NIM 2108816. Lalu yang keempat yaitu Saudari Sinta Rohaini dengan NIM 2108699. Sebelum saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa itu proses? Menurut KBBI adalah runtutan perubahan peristiwa dalam perkembangan sesuatu atau rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan sebuah produk. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pematerian pertama, saya persilahkan. Menurut Nugraha tahun 2014, proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung tahap-tahap pembuatannya kebijakan politik, di mana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling bergantung satu sama lain yang diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan nilai kebijakan. Sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut, dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna serta kajiannya sangat dinamis. Pendekatan dalam pembuatan kebijakan terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah pendekatan empirik. Analisis kebijakan secara empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan dalam pendidikan. Yang kedua adalah pendekatan evaluatif. Penekanan pendekatan evaluatif terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya. Beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Menurut Nugraha 2014, tahap dalam proses pembuatan kebijakan dibagi menjadi beberapa tahapan, yang diantaranya pertama ada penyusunan agenda atau agenda setting, yang artinya langkah pertama sebelum isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah yang akhirnya akan menjadi suatu kebijakan. Dan yang kedua ada tahap formulasi kebijakan, artinya yaitu suatu sebagai mekanisme untuk memecahkan masalah publik yang telah menjadi agenda pemerintah, dan tahapan ini lebih bersifat teknis. Yang ketiga ada adopsi atau legitimasi kebijakan, yang artinya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif dan juga yaitu dari konsensus yang diantaranya direktur lembaga pendidikan. Dan tahap yang keempat yaitu ada implementasi kebijakan. Secara sederhana, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Sebuah kebijakan perlu dijabarkan secara operasional, tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Perlu perhatian terhadap hal-hal yang berpengaruh, yang diantaranya adalah manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, juga sumber daya. Nah, kelima faktor tersebut sangat mendukung. Dan tata urutan dalam implementasi kebijakan dapat divisualisasikan sebagaimana tampak pada skema berikut.
Yang pertama itu ada sosialisasi kebijakan yang dari 0 sampai 6 bulan. Nah, tahapan ini merupakan tahapan dalam penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Kedua, ada penerapan kebijakan tanpa sanksi. Nah, ini tuh dari 6 sampai 12 bulan, disertai perbaikan kebijakan apabila diperlukan. Nah, atau disebut juga dengan masa uji coba suatu kebijakan. Yang ketiga yaitu ada penerapan dengan sanksi yang disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Dan yang keempat ada evaluasi kebijakan. Setelah dilakukan implementasi kebijakan selama 3 tahun, maka akan dilakukanlah evaluasi. Dan yang terakhir itu ada monitoring kebijakan. Nah, monitoring kebijakan merupakan pemantauan terhadap proses implementasi, apakah dalam pengimplementasiannya itu kebijakan tersebut sesuai atau tidak. Nah, monitoring ini tentunya berfungsi untuk pertama itu melihat ketaatannya, kedua sekaligus dalam pemeriksaan kebijakan, dan yang ketiga yaitu ada laporan atau menghasilkan informasi apakah ada hasil perubahan setelah kebijakan tersebut dibuat. Dan yang keempat yaitu ada penjelasan, yang artinya mampu menjelaskan apakah menghasilkan informasi yang dapat membantu menjelaskan bagaimana akibat dari diimplementasikannya suatu kebijakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pematerian, yaitu model-model proses pembuatan kebijakan. DUN 2003 menyebutkan bahwa model-model kebijakan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, model kelembagaan atau institusionalisme. Model kelembagaan berpendapat bahwa tugas pembuatan kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi, apapun yang telah dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi kelembagaan dari pemerintah di setiap sektor dan tingkat di dalam perumusan kebijakan. Yang kedua, ada model sistem. Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatan kebijakan terdiri dari interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan, input dan output. Keluaran yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi. Yang ketiga yaitu model penyelidikan campuran atau mixed scanning. Etzioni memperkenalkan mixed scanning sebagai suatu pendekatan terhadap pembuatan keputusan yang memperhitungkan keputusan-keputusan pokok dan inkremental. Menetapkan proses-proses pembuatan kebijakan pokok urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Yang keempat ada model proses. Model proses berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan publik merupakan proses politik yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan secara berurutan. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Lalu yang kedua, menata agenda. Ketiga, perumusan proposal kebijakan. Keempat, legitimasi kebijakan. Kelima, implementasi kebijakan. Lalu yang keenam, evaluasi kebijakan. Lalu yang kelima ada model teori kelompok. Model ini mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan atau equilibrium, yaitu interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan itu adalah yang terbaik. Individu dalam kelompok berkepentingan berinteraksi secara formal maupun informal, serta secara langsung atau melalui media massa. Kemudian, penyampaian tuntutan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang telah diperlukan. 6. Model teori elit. Teori ini beranggapan bahwa demokrasi apapun selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik para elit.
Dalam model elit lebih banyak mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai elit dibandingkan dengan memperhatikan tuntutan rakyat banyak. 7. Model rasional mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai perolehan sosial maksimum, yaitu maksimum social gain, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Kedelapan, yaitu ada model inkrementalis, di mana berpendapat bahwa para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak cukup waktu, intelektual, maupun biaya. Ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya. 9. Model strategis. Disebut strategis adalah intinya pendekatan ini menggunakan rumusan-runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Perumusan makna strategis yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi atau entitas lainnya, yaitu apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang. 10. Model deklaratif atau argumentatif dikutip dari Dunn tahun 2003 bahwa dikembangkan model ini dari keyakinan kaum Sofia di Yunani kuno yang meyakini bahwa kebenaran dapat dicapai melalui diskusi dan perdebatan yang intens di antara para pihak. Di dalam model deliberatif dibutuhkan peran dari publik. Tanpa publik, proses kebijakan akan kering dan sangat berbau teknokratis. Terima kasih. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan dalam tatanan kebijakan, karena implementasi kebijakan merupakan proses yang sifatnya sangat penting. Dapat ibaratkan implementasi kebijakan adalah penentu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Namun, proses implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang oleh Dunsir yang dikutip Hasbullah dinamakan sebagai implementation gap, yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami pemateriannya? Jikalau belum, boleh untuk bertanya di kolom komentar ya. Dan juga dimohon untuk saran untuk kedepannya. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dan kami pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.